Silahkan disimak. Pemakaian tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, Syarifah mempunyai banyak peliharaan di rumah. Titik. Yang kedua, dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian, ikhtisar atau daftar. Misalnya, 1 titik fabel, A titik pengertian, B titik struktur, C titik ciri-ciri. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya pukul 1:35 Yang keempat, dipakai dalam daftar pustaka diantara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Misalnya Mulyono, Anton, M. 1989 Kembara Bahasa Jakarta Gramedia. Yang kelima, dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Syarifah membeli boneka seharga 45.000 di toko murah. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya masker, hand sanitizer, dan vitamin semakin langka sekarang. Yang kedua, dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya Syarifah ingin membeli laptop tetapi ibu melarangnya. Yang ketiga, dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau saya punya uang, saya akan membeli laptop. Yang keempat, dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, anak itu memang rajin membaca sejak kecil, jadi wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Yang kelima, dipakai sebelum, dan, atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, Syarifah hebat sekali, bu. Yang keenam, dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata ibu saya, kita harus rajin belajar agar menjadi juara kelas. Yang ketujuh, dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Makassar, 4 Oktober 2020. Kedelapan, dipakai untuk memisahkan nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya Gunawan, Ilham tahun 1984 Kamus Politik Internasional Jakarta Restu Agung. Kesembilan, dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya Hadi Kusuma Hilman, Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, Bandung Alumni 1977, halaman 12. Yang ke-10, dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya Syarifah Nur Fadila Said S.Pd. Yang ke-11, dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,5 kg. Yang ke-12, dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus melaksanakan ujian di rumah masing-masing. 13, dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, atas bantuan Agus, Karyadi mengucapkan terima kasih. Tanda titik koma. 1. Dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya,
Pagi yang cerah. Ibu memasak di dapur, titik koma. Ayah minum kopi di teras, titik koma. Adik bermain di lapangan. Yang kedua, dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma. Yang kedua, berijazah sarjana S1, titik koma, dan berbadan sehat. Yang ketiga, dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, Syarifah membeli buku, baju, tas, sepatu, dan jaket, jeruk, apel, dan durian. Tanda titik 2. 1. Dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Titik 2. Hidup atau mati. Contoh yang kedua yaitu dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua, titik 2, Syarifah Nur Fadila Said. Yang kedua, Wakil Ketua, titik 2, Nur Fadila. Sekretaris, titik 2, Fania. Contoh yang ketiga, dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu, bawa koper ini nak. Amir, baik bu. Ibu, jangan lupa letakkan baik-baik. Yang keempat, dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Misalnya, surah Al-Baqarah ayat 2-5. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, kini ada cara baru untuk menang tanda hubung kap ikan. Yang kedua, dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak berulang-ulang kemerah-merahan. Yang ketiga, dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, 11/11/2011. Yang keempat, dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, 25 ribuan. Dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, disowani, bahasa Jawa artinya didatangi, di backup. Yang keenam, digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Tanda pisah. 1. Dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, gerakan pengutamaan bahasa Indonesia, amanat Sumpah Pemuda harus terus digelorakan. Yang ketiga, dipakai di antara 2 bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2000 sampai dengan 2010. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ulang tahunmu? Yang kedua, dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken.